Dr. Randa Rohmatun MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi Unisula, yang terhormat Ibu Diani Ufiata Syafitri, MPC Psikolog, selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan, yang kami hormati Mas Wahyudi selaku Ketua SMA Fakultas Psikologi Unisula, yang kami hormati Saudari Bahana selaku Ketua BEM Fakultas Psikologi Unisula, dan juga yang kami hormati Ketua-Ketua BSO serta jajarannya, dan juga Saudari Tinsa selaku Ketua Pelaksana Gerakan Psikologi Peduli 2021. Yang kami hormati pula segenap panitia serta para peserta dari kajian Ramadan pada tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat dipertemukan secara virtual pada acara kajian Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelum saya bacakan susunan acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Nurhalisa selaku pemandu acara pada acara kajian Ramadan yang bertemakan keutamaan Lailatul Qadar dengan judul Muda-mudi menyambut malam Lailatul Qadar. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga acara inti yaitu pembacaan materi, yang keempat yaitu tanya jawab, yang kelima penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran untuk kita semua pada acara sore hari ini. Memasuki acara kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudari Tinsa Diatifal Nazifa, dan kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Salma. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Sudah, Kak. Ya, terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Psikologi Unisula, Bapak Ruseno Aljanggi SPSI MA. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Titin Suprihatin SPSI MSI. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Randa Rohmatun MSI. Yang saya hormati Koordinator Bidang Kemahasiswaan, Ibu Diani Ufita Syafitri SPSI MPC Psikolog. Yang saya hormati pembicara kajian Ramadan 2021, Ustadz Sukijan Atoilah SPDI MPD. Yang saya hormati teman-teman peserta kajian Ramadan 2021, dan yang tak lupa yang saya banggakan seluruh panitia kajian Ramadan 2021. Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kajian pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa dikatakan bahwa kajian Ramadan merupakan salah satu kolaborasi terbaru dari kami, yaitu kolaborasi antara BEM dan Rohis, yang harapannya dari kami dengan adanya kegiatan ini kami bisa saling menyambung tali silaturahmi dan secara bersama-sama mempersiapkan diri untuk menjemput Lailatul Qadar di mana bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara kegiatan kali ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada sore hari ini.
Saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam mempersiapkan acara kali ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Vinsa atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua dari Dekan Fakultas Psikologi Unisula yang akan diwakilkan oleh Ibu Dr. Randa Rohmatun MSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi Unisula. Kepadanya, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini meskipun dalam masa pandemi masih memberi kita kesehatan, memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul meskipun secara virtual dalam rangka thalaqul ilmi. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kalian ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita sambungkan kehadirat besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Rusena Arjanggi meskipun tidak bisa hadir di sini, kemudian Bu Titin Suprihatin, yang saya banggakan Ketua BEM Mbak Hana Amalia, yang saya banggakan Ketua SEMA Mas Wahyudi, dan yang saya hormati Ustadz Sufijan atau Ilah. Assalamualaikum Ustadz. Bu Rohmatun. Ngapunten Ustadz, ini Pak Dekan sama BWD 1 kebetulan ada acara yang bersamaan sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk mendampingi adik-adik. Alhamdulillah, salam, saya sampaikan salam dari beliau kepada adik-adik semua, kepada Ustadz Al-Failah. Assalamualaikum dari Bapak Dekan dan Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kegiatan ini tadi apa judulnya, keutamaan menjemput malam Lailatul Qadar. Wow, temanya indah sekali. Mudah-mudahan dengan tema ini adik-adik bersungguh-sungguh untuk menjemput malam Lailatul Qadar yang mungkin sudah menghitung hari ya, ini sudah malam ke-13 kalau tidak salah. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan sampai nanti, sampai Idul Fitri. Juga selamat melaksanakan kegiatan-kegiatan, ini kegiatan rohis ya? Rohis atau BEM? Gabungan, Ibu. Oh, gabungan. Kolaborasi. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak dari kegiatan kemahasiswaan di awal di bulan Ramadan, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua, membawa manfaat bagi kita semua, dan menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita. Tidak pantas kiranya kalau saya berlebar kata, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Oh, mohon maaf sebelumnya, saya diminta membuka malah lupa. Mari kita buka kegiatan psikologi, gerakan psikologi peduli dengan tema menyambut malam Lailatul Qadar dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan kegiatan gerakan psikologi peduli saya buka. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rohmatun atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Sufijan Atoilah, SPDI MPD selaku pembicara kita. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu.
Baik, beliau bernama lengkap Setijan Athaillah, berpendidikan, bisa diturunkan sedikit lagi ya. Pendidikan S1 yaitu program pendidikan agama Islam, S2-nya program Magister Pendidikan Agama Islam, pengalaman organisasi yaitu sekretaris Isra pada tahun 2005 hingga 2008, lalu ketua Isra pada 2008 hingga 2009, Departemen Kongres Syama FAI Unisula, koordinator tutorial PAI LP BDI Unisula, koordinator Musyif Pensan Masa Unisula. Baiklah. Langsung saja kepada pemberian materi. Kepada Bapak Sekjen, waktu dan layar kami persilahkan. Kepada Bapak Sekjen, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Psikologi, Bapak Ruseno, dan yang mewakili Bapak Ibu Rahmatun yang telah membuka acara, dan seluruh adik-adik anggota Lembaga Dakwah Fakultas Psikologi yang senantiasa kami banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bersilaturahim dalam majelis ilmu ngabuburit bulan Ramadan, yang ini memang menjadi satu agenda kegiatan dari berbagai kalangan organisasi, baik organisasi kemahasiswaan maupun masyarakat, hampir sama memiliki tradisi menjelang berbuka puasa berbagai. Maka saya berharap semoga ini dan bisa istiqomah, bisa setiap tahun berkelanjutan, kajiannya di setiap pekan. LDF mengadakan kajian setiap pekan seperti ini. Dan semoga apa yang nanti kita pelajari, yang kita diskusikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dunya wal akhirah. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk bagi umat seluruhnya, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau, syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk hari ini nanti saya tidak bisa full time berada di acara ini karena dilalah berbarengan dengan kegiatan PW Ansor Jawa Tengah. Kebetulan saya sebagai moderator kajian, maka nanti jam 4:15 saya mohon izin untuk berpindah ke layar yang lain. Baik, adik-adik sekalian, tema kita pada hari ini adalah tentang keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini merupakan satu keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling mulia. Dalam satu tahun itu ada berbagai bulan-bulan mulia seperti Muharram,
Ramadan, kemudian Sya'ban, kemudian Rajab, itu bulan-bulan mulia. Tapi yang paling mulia di antara bulan-bulan yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Kemuliaan bulan Ramadan ini atau keistimewaan bulan Ramadan ini disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Secara bahasa Lailatul Qadar itu diartikan sebagai pencatatan takdir dari kata qadrun atau qadaro dari takdir. Artinya pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir umat manusia seluruhnya untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, maka ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita umat manusia untuk berharap akan takdir kita yang ditentukan Allah itu berisi tentang takdir-takdir yang baik-baik, yang indah-indah. Khususnya ini bagi yang jomblo-jomblo, ya, biar jomblonya segera berakhir. Nanti ketika malam Lailatul Qadar berdoa supaya segera dapat pasangan. Tapi bukan pacar ya, pasangan suami. Ini malam mustajab. Kemudian ada yang sering kalau saya jomblo sejak SMP, ini nanti malam Lailatul Qadar adalah momen yang tepat untuk mengakhiri status kalian sebagai jomblo dengan berdoa kepada Allah, dan doa dalam Lailatul Qadar itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi memang Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa. Nah, itu tadi malam pencatatan takdir. Jadi kalian nanti ya, kalau pengen takdirnya dicatat yang baik, maka ya, berusahalah untuk sekuat mungkin menghadiri malam Lailatul Qadar dengan berbagai aktivitas ibadah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan Lailatul Qadar itu? Ini malam Lailatul Qadar menjadi sebuah perdebatan yang sangat menarik tentang kapan terjadinya. Malam Lailatul Qadar ini ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi, ya paling banyak pendapatnya jumhur itu adalah di hari malam-malam ganjil 10 terakhir. Jadi malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Ada pula yang mengatakan malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bisa pula malam Lailatul Qadar itu terjadi tiba di sepanjang malam bulan Ramadan, artinya bisa tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Dan ada pendapat pula yang mengatakan bahwa setiap malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat jumhur, beberapa ulama yang paling banyak mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam-malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar disebut dalam Al-Quran dengan menggunakan kata inna dalam surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kata inna itu kalau secara bahasa kan untuk sebagai kata ganti jamak, kata ganti tunggal. Kami kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini di dalam Al-Quran bahasanya inna anzalna, tetapi bukan kemudian diartikan kami telah menurunkan. Sebab yang menurunkan Lailatul Qadar ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Tunggal atau Esa, ya, mohon maaf. Allah itu Maha Esa. Esa itu bukan satu. Esa itu bukan satu, ya.
Karena apa? 1 itu adalah bilangan. Esa itu tidak berbilang. Tidak terbilang, gak ono hitungane. Itu esa. Nah, Allah itu esa, bukan 1. Kalau 1 itu adalah hitungan. Nah, tetapi di dalam Al-Quran kita menggunakan Al-Quran menggunakan istilah ina. Ini merupakan sebagai sebuah bentuk penghormatan sebenarnya. Ya. Bentuk penghormatan terhadap Lailatul Qadar itu sendiri karena keagungannya. Karena keagungannya maka Allah memberikan isyarat dengan melafatkan atau menurunkan ayatnya dengan istilah inna anzalna, bukan ana, bukan inni anzalna. Di dalam Al-Quran itu ada kata ini, ada kata inna. Kalau ini itu adalah sesungguhnya aku, tapi kalau inna itu adalah sesungguhnya kami. Kalau diterjemahkan secara bahasa, tetapi bukan berarti Lailatul Qadar ini diturunkan kami, Tuhan banyak atau Tuhan bersama malaikat, tetapi adalah sebagai bentuk penghormatan menggunakan kata jamak seperti ini. Itu salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar ditinjau dari bahasa yang digunakan. Saya ulang kembali bahwa malam Lailatul Qadar ini banyak juga terjadi di sumber utama saya adalah tafsir Al-Kabir karangan Syekh Fakhrul Razi. Ini terjadi berbagai diskusi yang menarik tentang wama adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Walaupun setelahnya dijawab Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ini dapat ditafsiri dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu di dalamnya ibadah di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan min alfi syahr. Baik itu di malam maupun di siangnya Lailatul Qadar itu. Khairun biya. Jadi merupakan ibadah di dalam bulan malam Lailatul Qadar merupakan keistimewaan karena lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau malam Lailatul Qadar itu disampaikan secara terang-terangan pada pelaksanaannya hari tertentu, maka umat manusia ini akan berbondong-bondong melakukan kemaksiatan dan nanti akan bertobat di malam Lailatul Qadar. Makanya dirahasiakan biar manusia ini tidak seenaknya bermaksiat. Karena janjinya setiap doa pada malam Lailatul Qadar itu kan terkabul, termasuk doa memohon ampunan. Jadi memohon ampunan dalam malam Lailatul Qadar itu juga menjadi sebuah keistimewaan karena akan diampuni dan dikabulkan. Nah, kalau ini terjadi maka manusia akan semakin berani dalam bermaksiat karena nanti punya harapan bahwa di malam Lailatul Qadar ia akan bertaubat. Maka dirahasiakan oleh Allah. Yang kedua, apabila malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan, maka setiap orang muslim itu akan berusaha untuk meningkatkan ibadahnya di setiap bulan Ramadan. Dengan harapan siapa tahu pas dia itu beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga nanti ibadahnya diterima dan dilipat gandakan menjadi seimbang atau bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ketika manusia ini
beribadah bersungguh-sungguh, orang mukmin bersungguh-sungguh dalam beribadah di setiap hari bulan Ramadan karena berharap hari malam hari yang ia lakukan untuk beribadah itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, sehingga orang-orang mukmin, orang-orang muslim ini banyak yang beribadah di bulan Ramadan. Nah, ketika terjadi hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwasanya, lihatlah wahai malaikat, para hamba-hambaku yang beribadah di bulan Ramadan ini, mereka tidak saya beritahu, tidak aku beritahu tentang kapan malam Lailatul Qadar, mereka sudah berharap bahkan beribadah setiap malam untuk menanti-nantikannya. Apalagi kalau saya kasih tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada hari tertentu, niscaya seluruh umat muslim akan melaksanakan ibadah pada malam hari itu. Maka dari itu Allah sebenarnya ingin istilahnya kalau bahasa Jawa itu melehke, menegur malaikat karena di dalam catatan sejarah Al-Qur'an ketika Allah itu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilung fil ardi khalifah, bahwa aku Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini dari kalangan manusia. Ya, Allah akan berfirman seperti itu kepada malaikat dan jin waktu di surga. Jadi, ini ja'ilung fil ardi khalifah, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi ini dari kalangan manusia. Maka malaikat protes waktu itu. Ataj'aluna fiha mayasfikud dima. Ya. Jadi apakah engkau akan menciptakan orang yang melakukan pertumpahan darah di muka bumi ini, wahai Allah? Jadi malaikat waktu itu memprediksi kalau manusia menjadi khalifah, maka manusia akan melakukan pertumpahan darah, peperangan dan lain sebagainya di muka bumi ini. Nah, makanya Allah menjawab, ini a'lamu bima la ta'lamun. Bima la ta'lamun. Jadi aku Allah ini lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, oleh karena itu pada saat malam Lailatul Qadar itu malaikat ditegur atau diwelehke oleh Gusti Allah. Nah, ini kalian sekarang tahu sendiri bahwasanya manusia yang kalian anggap sebagai makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi ini pada malam hari ini berlomba-lomba beribadah dalam rangka menyongsong malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar ini seharusnya menjadi sebuah momen yang sangat berarti bagi umat Islam, karena segala doa, segala pertobatan diterima di malam yang luar biasa itu. Perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu dibagi menjadi tiga. Manusia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manusia mukmin, orang Islam yang beriman dan tidak bermaksiat. Yang kedua, ada manusia yang muslim, Islam, tapi dia ahli maksiat. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir. Orang kafir. Nah, kalau orang mukmin atau orang Islam yang bertoat, ahli ibadah ini, besok di akhirat itu akan masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab. Ya, para waliullah, para nabiullah, para utusan Allah, ya, para kekasih-kekasih Allah itu akan masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, muslim yang bermaksiat itu ada dua. Ada kalanya bermaksiat dari dosa besar, ada kalanya bermaksiat dari dosa kecil. Ya, kalau orang Islam yang bermaksiat, melakukan kemaksiatan berupa dosa besar,
Maka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala perlu melakukan taubatan nasuha atau taubat yang sahih. Harus apa tadi, kalau dosa besar harus melakukan pertobatan yang sahih atau taubatan nasuha baru bisa diampuni. Dosa besar itu contohnya apa? Berzina, ya, mabuk, minuman keras. Itu termasuk dosa-dosa besar yang disebutkan di Al-Qur'an, itu dosa-dosa besar. Nah, untuk mendapatkan ampunan daripada dosa besar itu termasuk syirik, mensekutukan Allah, itu juga dosa besar. Maka ketika seseorang itu kok melakukan dosa besar dan sampai menjelang kematian belum bertobat, maka dosanya ini belum diampuni. Yang kedua adalah orang muslim yang bermaksiat dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa-dosa kecil ini bisa, ini tergantung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah itu menyiksa ya dengan kehendaknya dan memberikan ampunan dengan kehendaknya pula. Ini bukan berarti Allah itu semena-mena, melainkan bahwa Allah itu memperlakukan manusia atas dosa kecilnya itu ada kalanya diampuni, ada kalanya tidak. Jadi kalau diampuni itu sebab karena rahmat Allah, sifat welas asih Allah. Kalau tidak diampuni ya karena memang sudah jatahnya mendapatkan siksaan. Maka ketika seseorang di akhirat itu disiksa karena dosa kecilnya itu adalah sebuah bentuk keadilan Allah. Karena dia sudah melakukan kemaksiatan di dunia, maka di akhirat dia harus mendapatkan siksa. Nah, sedangkan yang diampuni, orang yang diampuni dosa-dosa kecilnya itu mendapatkan rahmat Allah, welas asih Allah, karena yang seharusnya dia disiksa tapi diampuni. Nah, pengampunan terhadap dosa-dosa kecil seperti ini itu bisa melalui doa. Doa orang lain bisa. Kalian berdidoakan orang lain. Itu juga bisa Allah maghfir. Kalau setiap Jumat itu ya seorang khotib, orang yang berkhutbah itu kan wajib. Karena termasuk dalam rukun khutbah itu wajib di khutbah yang kedua harus mendoakan orang muslim. Makanya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil umat Islam seluruhnya. Termasuk juga ketika tradisi kalangan orang-orang Nahdiyin yang melakukan aktivitas tahlilan, itu kan sering mendoakan Allah maghfir lahum. Sebelum itu bahadrah ila hadratin ahlil kuburi minal muslimin wal muslimat. Jadi ahli kubur dari muslim dan muslimat, mukminin wal mukminat itu dimintakan ampunan. Karena apa? Ya, untuk memeringankan dosa-dosanya yang kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab doa-doa orang lain. Nah, kemudian kalau orang-orang kafir, jelas selama orang kafir itu tidak bertobat sampai dengan meninggal, maka dia akan masuk neraka secara mutlak. Nah, bagi kita orang muslim ini kadang melakukan dosa, bisa jadi dosa besar atau dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus ditobati dengan taubatan nasuha. Dan kalau dosa kecil tadi bisa terhapus dengan doa. Maka di bulan yang suci ini adalah momen yang tepat kita untuk membersihkan diri. Dikatakan bulan suci karena ya, dalam bulan ini kita memiliki peluang untuk mensucikan diri dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Kalau dosa besar dengan taubat, kalau dosa kecil juga bisa dengan berdoa, baik doanya sendiri maupun doa orang lain. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dambihi." Orang Islam yang melaksanakan puasa
imanan wahti saban itu ada yang memaknai dengan keimanan dan penuh keikhlasan, ada yang memaknai imanan wahti saban itu ya malam Lailatul Qadar, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Dosa-dosa di masa lampau ini adalah maksudnya dosa-dosa kecil tadi. Karena kalau dosa besar itu harus ditobati. Nah, tetapi dosa sebesar apapun ya, itu tidak membuat Allah tidak menurunkan rahmatnya. Sebesar apapun dosa itu tidak akan mengalahkan besarnya rahmat Allah, tidak akan mengalahkan besarnya maghfirah, ampunan Allah. Jadi ampunan dan rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan dosa manusia seluruhnya di muka bumi ini. Artinya apa? Setiap orang Islam yang melakukan dosa sebesar apapun, dosa besar apapun, selama dia betul-betul bertaubat dan nasuha, maka akan diampuni oleh Allah. Karena ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosanya seluruh umat manusia. Nah, di malamnya Lailatul Qadar ini adalah momen yang tepat. Malam yang tepat untuk kita mensucikan diri dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Kalau dosa besar dengan taubat dan nasuha, kalau dosa kecil adalah dengan berdoa, dengan membaca istighfar, maka akan diampuni oleh dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar ini. Ya, itulah keistimewaan yang dapat saya sampaikan terkait tentang malam Lailatul Qadar. Ya, bahwasanya saya ingin menegaskan kembali bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam di mana dicatatnya seluruh amal manusia, kemudian ya, takdir atau takdirnya manusia itu dituliskan di malam itu. Kemudian kapan malam Lailatul Qadar itu akan terjadi? Malam Lailatul Qadar itu terjadi bisa kapanpun, setiap saat ya, Allah menghendaki. Namun menurut para jumhur, malam Lailatul Qadar karena malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi, menurut para jumhur bisa terjadi di malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Kemudian keistimewaannya ya, di dalam malam Lailatul Qadar ini semua doa akan dikabulkan. Malaikat itu akan turun ke muka bumi ini. Salamun qaulam mir rabbir rahim, memberikan salam doa kepada umat Islam semuanya, tidak ada henti-hentinya. Tentunya bagi mereka umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah di malam itu. Nah, kalau kalian di malam Lailatul Qadar tidur, ya ora entuk dungane malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim, dungane malaikat itu adalah untuk mereka yang melaksanakan qiyamul lail atau ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan itu. Nah, baik adik-adik sekalian, semoga saya kira cukup itu ya yang dapat saya sampaikan, karena saya mohon maaf sekali tidak bisa lebih panjang karena saya harus berpindah di acara yang lain. Ini nanti jam 4.10 menit. Di 4.10 menit saya harus ngisi di acara BW Ansor. Ya, harapan saya semoga kita sebagai umat Islam ini bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, ya, bisa menangi malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi insan yang suci kembali, fitrah sebagaimana bulan suci ini, bulan suci Ramadan. Dan nanti di Idul Fitri juga kita kembali fitrah karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah berkat ibadah kita di malam Lailatul Qadar. Namun ya kita tidak boleh kemudian satu malam saja, karena tadi yang saya sampaikan malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi kapanpun. Namun pendapat jumhur ulama mengatakan bisa jadi malam-malam ganjil terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi ya kita
bisa melakukan ibadah itu setiap malam guna menyiapkan diri untuk Assalamualaikum Mas Bijan. bulan Ramadan. Waalaikumsalam Pak Agus. Ini agaknya masih ngajar ini. Iya, ini masih sebentar Pak. 5 menit lagi selesai. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga nanti kita diberikan keberuntungan Allah bisa menangi malam Lailatul Qadar dan kita bisa memanfaatkan malam itu untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan menghapus dosa-dosa kita melalui ibadah-ibadah yang bermanfaat. Saya kira itu, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih kepada Bapak Sekjen atas materi yang telah diberikan dan telah menjadi pembicara kita yang sangat baik dan luar biasa, serta telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Langsung saja saya simpulkan dari apa yang telah diberikan oleh Bapak Sekjen. Dengan judul Muda-mudi menyambut malam Lailatul Qadar merupakan satu keistimewaan di bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia, malam pencatatan takdir. Malam Lailatul Qadar bisa terjadi di hari malam yang ganjil, 10 hari terakhir. Untuk penghormatan terhadap Lailatul Qadar karena keagungannya, maka Allah memberikan syarat. Ibadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sampailah kita pada acara yang terakhir, itu penutupan. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil dari acara Fajar Ramadan pada hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta dan hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya Salma Nurhalisa selaku MC izin untuk undur diri. Sampai jumpa pada acara Fajar Ramadan tahun berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta dan hadirin dimohon untuk tidak meninggalkan room terlebih dahulu, karena akan diadakan sesi foto untuk dokumentasi. Diharap untuk dapat menyalakan kameranya masing-masing. Untuk si dekdok, mohon untuk diabadikan. Mungkin dapat dihitung dari si dekdok. Oke. Dimulai ya, mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua peserta dan hadirin. Dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih. Terima kasih Salma. Terima kasih.